kita bisa mengenal si pasangan kita Yes. ini, layer Dan barunya dari diri dia iya, itu apa lagi gitu kan. kalau kita fokus melulu ke anak, Iya. kapan kita mengenal pasangan kita? Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk, menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode baru Jalan Bareng Podcast. Iya. Kali ini kita akan membahas tentang idola cilik Idola cilik di dalam. di dalam keluarga ya. Iya, betul. Siapakah mereka? Nah, kira-kira udah bisa mendebak lah ya. Mm. Yaitu anak-anak. Nah, Anak-anak. Anak siapa? ya anak-anak sendiri lah. Aduh, gimana sih ini Anda? Oke. Kenapa sih kita membahas topik ini? Karena apa ya awal-awalnya ya? Karena kita pengen belajar aja sih. Ya. Pengen belajar kayak dari setelah kita baca buku yang di KTB itu, kayaknya pengen ingat-ingat lagi tentang apa sih menjadi orang tua itu, bagaimana kita relasi dengan anak dan lain sebagainya, bagaimana sih anak ini di hadapan kita dan di hadapan Allah, supaya kita tuh nggak salah dalam membimbing gitu loh. Ya. Kadang-kadang ya, Membimbing ataupun memposisikan. ya memposisikan diri mereka. Ya benar. Nah, hari ini tapi yang mungkin akan kita diskusiin bukan dalam hal parenting atau apa gitu kali ya. Bukan. Bukan ya, tapi Karena kita bukan expert ya. dan ya sebenarnya ada sih pernah kita bahas soal parenting, tapi kali ini bukan tentang topik itu juga. Cuman ini sih soal menjadikan anak tuh sebagai kadang-kadang kita menjadikan anak sebagai pusat di dalam si pernikahan ini gitu. Nah kan emang biasanya misalnya nih kayak kita berdua nih ya setelah nikah, habis itu kan dikaruniakan anak, memang tendensi kita sebagai orang tua adalah mau memberikan yang terbaik gitu ya kan. Ya, pasti. Dan itu pasti dan wajar banget gak sih? Wajar banget sih. Dan itu menurut aku juga pemberian Tuhan untuk si orang tua itu, diberikan hati yang mau mengasuh dan mau memprovide, ngasih hidup lah ibaratnya ke anak-anak ini gitu kan. Nah tapi kadang-kadang the best yang kita mau kasih itu tuh kita pakai standar-standarnya kita yang dipengaruhi oleh lingkungan gitu kan. Nah contohnya apa yang menurut kamu apa saya bisa gak kamu definisiin the best parent itu yang kayak mana gitu? The best parent kalau yang udah kita list lah ya. Dan juga karena kita lihat kejadian sehari-hari itu, misalnya kayak waktu anaknya mau lahir, harus di rumah sakit A, B, C gitu. Yang udah kita plan rumah sakit yang baik lah gitu, dengan dokter yang baik. Kemudian anaknya udah tumbuh, bahkan untuk pilihan mainan pun kayaknya harus yang mainan merek tertentu, atau yang premium misalnya. Yang premium misalnya kayak gitu. Atau makin beranjak dewasa, sekolah pengen sekolah yang dengan kriteria standar tertentu atau kriteria tertentu dengan ya harga yang juga bisa terbilang aduhai. Kalau pengen ngikutin standar-standar yang kita buat misalnya kayak gitu. Dan banyak hal lainnya sih, sampai bahkan kalau misalnya anak-anak itu udah besar ya. Ini kayak pengalamanku juga ya, kalau misalnya memilih pasangan itu harus ini. Kemudian kalau memilih tempat tinggal atau memilih pekerjaan tuh harusnya yang segini. Jadi ya sebagai orang tua kayaknya kok ya bener-bener ini banget gitu ya ke anak ya. Ya sama juga ada sih kayak misalnya orang tua yang kadang-kadang ini refleksi ke aku ya. Aku ngasih ke si Frashema itu hal yang aku dulu nggak dapat gitu waktu aku dulu masih kecil ya kan. Aku tuh dari dulu selalu pengen kayak rumah-rumahan boneka gitulah waktu kecil. Aku pernah cerita sama kamu ya, yang bisa mainan make believe gitu. Nah nggak usah sebut merek lah ya. Iya, nggak usah sebut merek. Pasti cewek-cewek tahu. Nah, cuman dulu tuh ya karena keterbatasan finansial ya ayah ibuku, jadi nggak bisa membelikan itu. Nah sekarang tuh jadinya ke si Frashema kadang-kadang suka ada tuh tendensi kayak, iya aku pengen nih beliin, mereka pengen apa ya, aku pengen kasih nih apa yang mereka pengen gitu. Jangan sampai mereka ngerasa yang kayak aku dulu gitu. Padahal ya kalau aku inget-inget ya udah aku dulu misalnya sedih sih nggak dapat itu. Tapi ya
aku happy aja gitu, maksudnya yang aku recall dari childhood memory itu adalah happy gitu, bukan kayak nggak ada kayak gara-gara satu hal itu terus kayak rusak lah semua childhood memory, kok nggak kayak gitu juga padahal gitu. Dan kadang-kadang standar-standar yang kita buat sendiri itu malah jadi kayak menekan kita sebagai orang tua nggak sih kadang-kadang, ya nggak, maksudnya memaksa. Kalau misalnya kayak contoh yang tadi kamu mengenai childhood memory ya, itu dulu aku juga kebayang sih. Kayak misalnya sekarang pengen si Farah SMA tuh les musik gitu. Karena dulu aku tuh pengen belajar banget tuh les gitar. Tapi nggak bisa ya, akhirnya ya lihat-lihat orang, dengar-dengar tapi ngulik-ngulik sendiri ya. Akhirnya ilmunya nggak ada gitu. Ya hasil ilmunya ya main gitar ya. Ilmu jalanan ya. Ilmu jalanan gitu. Gak ada teorinya, mau tanya itu kenapa gitu bisa gitu ya gitulah gitu. Iya kayak gitulah. Nah jadi akhirnya kita pun kayak mau memberikan yang kita dulu nggak dapat, gitu ya. Yang menurut kita dulu itu harusnya kita dapat tuh supaya kayak kita bisa lebih baik. Nah karena kita nggak dapat dulu, aku harus kasihnya ke anak kita. Kadang-kadang kan kita juga kayak gitu ya dulu ya. Bapakku juga kayak gitu. Bapakku tuh kan cuman SMP ya, lulusan SMP gitu. Nah jadi dia kayak, tapi ini wajib belajar 12 tahun ya sesuai pemerintah. Jadi dia nggak mau anaknya ada yang lulus SMP, jangan dong guys. Iya kan. Jadi dia kayak jangan, pokoknya anak-anak bapak harus perguruan tinggi. Nah kayak gitu-gitulah contohnya. Sebenarnya yang pertama tadi kita udah acknowledge di awal, wajar banget untuk orang tua memberikan yang baik dan yang terbaik untuk anaknya. Dan itu memang ya salah satu tugas kewajiban kita juga kan. Gak mungkin dong kita lahir anak terus kita neglect gitu. Kita gak kamu sudah lahir ya, selesai tanggung jawabku gitu. Iya gak mungkin ya kan. Karena kan mereka adalah perfect gift juga dari Allah Bapa kepada kita gitu. Nah tetapi ketika kita menjadikan anak kita ini pusat segala sesuatu, atau kita jadi kayak memaksakan diri, nah itu sebenarnya di satu sisi mereveal beberapa sikap hati kita sebagai manusia. Dan yang berdasarkan kita diskusikannya, yang pertama, kerap kali kita tuh sebagai orang tua menjadikan anak tuh pusat gitu, pusat dari kehidupan pribadi maupun pusat dalam pernikahan gitu. Nah, dan yang akhir-akhirnya anak tuh menjadi identitas kita gitu, menjadi trofi barunya kita gitu. Piala kita ya. Iya, piala kita yang akhirnya kita tonjolkan di dunia, yang menjadi kebanggaan kita, harga diri kita tuh akhirnya anak. Nah, itulah kenapa akhirnya kita jor-joran banget gitu, mau ngasih semuanya ke anak kita supaya nanti suatu saat nanti dia gemilang dan cemerlang gitu. Gemintang, kemudian kitalah yang akhirnya terbentuk nih harga diri kita jadi berkimauan juga gitu. Anaknya siapa tuh gitu ya kan? Kita berharapnya gitu. Iya, kita berharap kayak gitu. Nah, tapi emang dulu orang tuaku juga gitu sih. Ya. Berharap tuh anaknya siapa tuh? Nanti jangan sampai orang bilang kau misalnya mencuri, anaknya siapa tuh mencuri katanya gitu. Iya. Atau misalnya. Ya jangan juga sih kamu mencuri ya sebenarnya. Ya tapi kalau misalnya anaknya itu, wah dia anaknya profesor, wah anak siapa tuh? Anaknya bapak yang kayak gitu Semermata kan, gitu. Gitu. Benar, itu sebenarnya yang dikejar. Itu udah sama. Yang poin kedua adalah anak tuh jadi figur yang mempertahankan pernikahan. Nah, karena kita kayak semuanya pusatnya adalah di anak, jadi apa-apa yang kita bicarakan berdua anak gitu. Karena aku tanya kamu soal anak, selalu gitu percakapan dalam pernikahan adalah soal anak, yang mempertahankan pernikahan ini tetap berlangsung juga anak gitu. Bahkan misalnya orang tuanya udah nggak ada kasih, udah nggak ada komitmen lagi, misalnya ya komitmennya udah tinggal hambar gitu misalnya, tapi ya gara-gara anak lah yang aku bertahan. Kadang-kadang kan kita juga suka dengar seperti itu ya. Itu sih sebenarnya bahayanya gitu. Kalau bukan karena si anak udah lama aku tinggalin kau katanya gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya itu ya itulah maksudnya. Ketika kita mau jadi the best parent, malah kita jadi jatuh kepada sisi yang lainnya kayak gitu. Gak baik di mata anak ya. Iya betul. Ya bahayanya selain yang tadi kamu bilang sebagai anak jadi identitas tuh, itu kayak menunjukkan sisi lain dari hati kita yang tadinya sebenarnya ingin menumbuhkan mereka menjadi seorang yang baik lah. Itu pandangan baik sebenarnya ya. Cuman ya karena udah terkamiri oleh dosa ya, jadinya banyak embel-embelnya. Ya akhirnya untuk mementingkan baik menurutku gitu. Nah jadi kayak ada sisi attitude kita yang sebenarnya ingin menunjukkan kesombongan, pride, dan mengontrol diri si anak ini. Ya dan ending-endingnya ya balik lagi ke identitas orang tua gitu. Aku
ingin kamu tuh anakku baik, anakku itu berprestasi, ya supaya orang melihat aku gitu. Atau ya bolehlah supaya kamu nanti hidupmu nyaman, supaya kamu tuh bisa berdiri di kaki sendiri gitulah misalnya kan. Dan kamu nggak nyusahin orang tua lagi gitu. Itu sih bagus. Tapi kalau kita tujuannya selfish untuk diri sendiri, untuk melihat kembali ke diri sendiri, bahkan kadang-kadang sampai mengontrol anak ya. Kalau kamu nggak melakukan ini atau nggak ikutin apa kata orang tua, kamu harus jadi seorang misalnya dokter atau seorang guru atau seorang pilot, kamu bukan anakku gitu. Kalau kamu nggak ngikutin cara-caraku gitu. Nah jadi ya kayak reveal ada sesuatu yang kita lack of gitu. Kita kurang untuk sebenarnya kita tadinya mau baik, tapi karena ya sudah ada dosa itu, kita jadi melihat anak kita ini sebagai jadi objek untuk pemuasan identitas kita gitu. Iya, setuju sih. Dan kita udah pernah bahas juga kalau nggak salah di bagian di episode insecurity ya. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan kasih berkat itu tuh bisa berubah jadi idol atau jadi berhala kalau kita menaruh identitas kita tuh pada si hal tersebut kan. Bahkan pada anak gitu. Anak tuh kan gimana ya, maksudnya kalau nggak mengasihi anak kan ya salah juga. Tapi kalau misalnya kita mengasihi anak lebih dari kita mengasihi Allah misalnya, atau kita menaruh identitas kita pada si anak ini, menaruh harapan kita, harga diri kita pada dia, ya tetap aja salah juga kan. Dosa juga gitu akhirnya. Dan itu ya lagi-lagi ya layaknya kalau misalnya kita menaruh identitas pada hal-hal lain, pasti akan membawa kepada kehancuran diri gak sih? Bukannya sukacita yang kita dapat malah jadi depresi sendiri gitu kan. Kayak misalnya kita merasa gak bisa kasih hal yang bagus menurut standar dunia misalnya, atau standar yang kita bikin. Taruhlah yang tadi kita mau ngelesin anak-anak kita, tapi ya karena kebutuhan, karena kondisi finansial kita gak bisa misalnya ngelesin ABC gitu. Terus kita jadinya ngerasa gagal sendiri sebagai orang tua, ngerasa depresi. Atau sisi yang lain kita jadi bitter sama orang lain yang punya privilege itu. Iya, yang punya kemampuan untuk misalnya ngasih les anaknya ABCD gitu. Jadi ada rasa iri di dalam hati seperti COVID, itu. Dan bahasa itunya COVID. Iya, menginginkan hidup orang lain. Iya, dan itu kan menyiksa gitu kan. Kemudian atau yang kedua, kita udah push nih anak-anak kita dan ternyata bener jadi apa yang sesuai dengan keinginan kita kan. Dia jadi anak yang berprestasi, dia gemilang, dan dia benar-benar bisa memajukan keluarga kita, menaikkan identitas diri kita, self esteem kita. Ya itu bahaya juga ya untuk kita bisa jadi sombong. Dan akhirnya ya jatuh lagi ke another sin ya, menjadikan diri sebagai mengharapkan orang lain worship kita gitu, worship keluarga kita dan anak-anak kita gitu. Atau juga jadi memandang rendah orang tua lain. Rendah orang tua lain. Iya kan, kayak misalnya anak yang nggak berhasil, oh ya itu mungkin karena orang tuanya aja tuh kurang berkorban, gak kayak bapak mama dulu tuh misalnya gitu kan. Kita sering dengar juga tuh frasa-frasa kayak gitu. Atau kemungkinan yang lainnya aku pikir sih, misalnya kita udah push nih anak kita nih ya, maksudnya kita udah push diri kita, kita udah kasih the best segala macam, terus anaknya ternyata gak sesuai sama ekspektasi kita. Kita berharap dia misalnya jadi dokter gitu ya, terus suatu hari nanti misalnya si Fra pilih path yang lain gitu. Dia mau jadi guru TK kan? Iya, dia mau jadi guru TK sekarang, guru TK yang misioner. Nah, misalnya nggak sesuai sama keinginan kita, ujungnya kita jadinya kayak kecewa kan, runtuh kayak yang tadi kamu bilang, seperti mendirikan bangunan di atas pasir. Ketika nggak sesuai sama ekspektasi kita, langsung kayak hancur gitu identitasnya, merasa nggak bagus gitu, dan malah relasi kita sama anak juga jadinya nggak bagus juga gitu kan. Ya jadi yang mana aja juga rugi sih tetap kalau menjadikan anak sebagai identitas diri gitu ya. Betul. Dan yang berikutnya tadi kan kita sempat sebut, selain menjadikan anak sebagai identitas diri, kita juga kerap menjadikan anak yang mempertahankan pernikahan, ya kan. Nah bahayanya adalah kalau misalnya si anaknya udah pergi gitu, misalnya udah dewasa, terus tuh udah kerja atau udah berkeluarga sendiri, masing-masing udah punya rumah sendiri, tinggal orang tuanya, ayah dan ibunya, terus seperti kayak dua orang asing yang udah lama nggak bertemu, terus kayak terus kita dalam satu ruangan lagi nih, kayak kita udah nggak pernah ngomong lagi tentang diri masing-masing. Selama ini yang diomongin adalah anak, sekarang anaknya udah nggak bareng-bareng di rumah lagi, terus kayak lu siapa, gue siapa, jadi kayak kebayang gak sih kayak gitu kan. Dan itu juga di bukunya ini Paul Tripp yang ini. Nah, ini bagus banget teman-teman untuk untuk parenting ya. Di sini juga banyak tuh dibahas bahwa judulnya kasih tahu dulu. Oh, judulnya adalah Bijak Menjadi Orang Tua. Kalau di bahasa Inggrisnya parenting doang judulnya.
di sini tuh sering banget disebut bahwa ya itu jangan sampai orang tua tuh ketika anak-anaknya udah pergi tuh jadi dua orang asing yang ada di dalam satu rumah. Karena selama berbelas-belas tahun hidup bersama tapi nggak pernah saling mengenal gitu. Ya kan, dan ini juga justru nggak aman buat si anaknya nggak sih? Kayak anaknya ngerasa ada beban gitu di atas pundaknya. Aduh, aku nih bapak mamaku nih harus tetap menikah jadi suami istri tuh ada di aku gitu. Jadi malah dia instead of merasa secure malah jadi nggak aman gak sih? Bukan di covenant love-nya ya? Iya. Kalau ya dikata buku John Piper. Iya benar, bukan di covenant keeping love ya. Iya, covenant keeping gitu. love. Nah, jadi apa nih kalau kayak begitu? Sebaiknya kita sebagai orang tua bukan memposisikan anak ya, memandang anak tuh bagaimana ya gitu. Nah, disinilah hadiran Injil itu dinyatakan. Ya, kita dibebaskan bukan hanya dari burden kita yang tadi itu dengan pikiran-pikiran yang tadi, tapi dibebaskan kepada sebuah perspektif yang bisa membawa kita melihat anak ini menjadi lebih indah gitu. Sebagai ya imago Dei, mereka gambar dan rupa Allah, dan mereka ini adalah anak-anak yang wajib dibawa untuk mengenal Allah. Dan yang paling indah itu sih yang di Ulangan 6 itu yang paling jelas tuh di Ulangan 6 ayat 4-9, karena dari sinilah kayaknya dasar dari perintah orang tua dulu ya di zaman Yahudi, di zaman Alkitab Perjanjian Lama, supaya mereka tuh mendengarkan seruan bahwa Allah itu adalah Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu gitu. Dan ini harus disampaikan, diajarkan kepada anak-anak. Diajarkan berulang-ulang bahkan katanya. Bahkan membicarakannya waktu kamu duduk ya gitu. Jadi ini kayak menjadi hal yang ini sentral banget. Kalau bisa kita pakai frase ya mungkin teologi ya. Ya, teologi itu harus menjadi sesuatu yang wajar diomongin di rumah. Jadi teologi itu bukan menjadi sesuatu yang mahal barangnya, dan itu hanya dimiliki oleh para scholars gitu yang belajar di bangku kuliah, memang seminari dan sekolah teologi. Tapi teologi maksudnya pengenalan akan Allah, karena Allah itu kan pribadi, melalui relasi kan, melalui hubungan kita dengan Allah gitu. Betul. Ya mau nggak mau kita juga harus mengajarkan teologi kepada anak, yaitu bagaimana mereka sebagai manusia berdosa, ya mereka butuh pengampunan dari Allah gitu. Mereka itu nggak punya yang namanya identitas yang berasal dari diri mereka sendiri, kayak misalnya selain identitas marga ya, bukan, misalnya identitas yang bisa mereka buat mereka merasa lebih tinggi dari anak-anak lain seusia mereka kayak gitu, ataupun lebih tinggi dari saudara mereka kayak gitu. Tapi atau juga lebih rendah, atau malah merasa minder atau lebih rendah dari saudara atau teman-teman mereka. Tapi mereka sadar bahwa identitas mereka itu adalah mereka itu manusia, dan manusianya itu adalah manusia yang berdosa, dan mereka butuh juru selamat, dan juru selamat itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus, bukan orang tuaku, bukan guruku, bukan pembimbing akademisku kelak di kuliah, dan lain sebagainya sampai ya anak itu makin dewasa sampai ya waktu kita nggak pernah kenalin yang namanya Allah atau Tuhan di rumah kita, ya kelak mereka akan mencari ya ilah-ilah sendiri atau Allah sendiri untuk diri mereka. The least yaitu God-nya itu diri mereka sendiri kayak gitu. Mereka akan berusaha mengontrol diri mereka membuat diri mereka menjadi beyond a fellow human yang lain. Misalnya yang teman-teman sepantaran mereka merasa kepintaran mereka itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan, itu harus menjadi identitas mereka ya, dan itu akan membuat ya mereka membuat ya kolam mereka sendiri gitu. Mereka nggak bisa menikmati anugerah Allah yang lebih besar gitu. Ya. Jadi berarti intinya adalah dari segala hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, yang paling baik, yang terbaik adalah dengan melakukan apa yang Allah panggil kita untuk lakukan kan, yaitu yang kita yakini tadi di Ulangan 6 itu, untuk selalu menggaung-gaungkan siapa dirimu, apa yang udah Allah lakukan untukmu. Kamu tuh udah diselamatkan sama siapa, dikeluarkan dari dosa menuju kepada terang. Dan maksud kayak itu memberikan harapan gak sih, yang kayak tadi kamu bilang sih, walaupun misalnya kita secara financially mungkin belum mampu untuk memberikan macam-macam hadiah atau apa, tapi yang tadi kalau secara casual kita kayak kamu bilang ya, waktu sehari-hari dalam relasi dengan anak orang tua, waktu lagi makan, waktu lagi berbaring atau lagi apa gitu ya, lagi main-main, kita selalu kayak spiritually contact gitu sama Tuhan, itu udah
banyak banget gitu nilainya buat seorang anak gitu, dan itu udah harta yang paling berharga. Iya, itu harta berharga yang orang tua percayakan, yang kasih kepada anak. Dan juga sebaliknya nggak sih, kalaupun misalnya kita punya segala sesuatu untuk bisa kita berikan ke anak kita, tapi kita nggak menekankan yang tadi kamu bilang teologi ya, maksudnya teologi dalam arti teologi praktis ya, kayak pemahaman akan Allah, ya tetap aja semua barang-barang itu hanya akan berakhir menjadi earthly gift doang, yang nggak akan menjamin kekekalan, hidup kekal mereka tuh suatu hari nanti seperti apa gitu kan. Dan jadinya Injil memberikan kita kebebasan sih menurut aku, ya kan, membebaskan kita dari standar-standar yang kita buat sendiri, standar-standar yang membuat kita repot sendiri gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita tahu apa yang Allah inginkan nih, yang di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu, membimbing anak-anak kita kayak begitu, ya maksudku di tailor made aja dengan kehidupan kita sendiri gitu kan. Dan waktu memilih waktu membuat keputusan, misalnya anak kita mau kuliah mau kita sekolahin di mana, kita mau kasih apa, bajunya merek apa, mau ke dokter sekolahnya di mana, les apa aja, dan segala macam itu kita jadi bisa memutuskan dengan hikmat dan dengan dasar yang tadi itu ya. Maksudnya dasarnya firman Tuhan, dan bukan karena kita meletakkan identitas kita kepada di dalam diri anak kita gitu. Ya kan. Dan itu jadi indah gak sih? Waktu kita yang kayak kamu bilang tadi, spiritually connect dengan Tuhan, waktu kita bingung langkah apa selanjutnya, Tuhan akan kasih tahu gitu. Jalannya yang maksudnya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, dia akan tunjukkan kok sekolah ini. Mungkin nggak ada lah itu tertulis di Alkitab. Kalau mau sekolah pilihlah sekolah apa gitu. Nggak, tapi ada hikmat atau ada bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun kita kan. Dan dia akan mencukupkan, cukup loh ya, bukan artinya lebih ataupun kurang. Cukup sesuai dengan yang sudah dia percayakan pada kita gitu. Kalau sekolahnya di sekolah negeri cukup, ya cukup. Sekolah di sekolah swasta cukup, Nasional Plus ya cukup. Benar, setuju banget. Dan setuju banget, aku suka banget. Jadi kayak gini ya sih, maksudnya kalau kita tahu kebenaran ini, bahwa anak-anak kita tuh milik Allah, kita juga milik Allah, identitas kita bukan pada anak-anak kita, itu tuh membebaskan karena kita tahu waktu kita jadi orang tua mereka, Tuhan akan menolong kita memutuskan keputusan-keputusan yang tepat, ya kan? Dan yang berikutnya adalah, kalaupun kita punya limitation, kita punya kekurangan, kelemahan atau keterbatasan apapun itu, Tuhan akan mampu kok bekerja gitu di dalam diri, di dalam hidup anak-anak kita, gitu kan? Karena kan mereka juga kepunyaan Allah, gitu kan? Itu soal yang sekolah dan segala macam itu, aduh, itu benar banget. Kita lagi pergumulan kita banget ya, karena kayak masuk usia sekolah. Iya, benar. Ya, setuju sekali. Dan yang berikutnya, untuk soal anak yang mempertahankan pernikahan gitu kan, itu kan tadi bahayanya udah kita sebutin tadi ya di awal, yang menurut diskusi kita gitu. Dan apa harapan di dalam Injil menurut aku adalah riset lagi apa yang jadi atau siapa yang jadi sentral dalam pernikahan. Yang jadi center di dalam pernikahan kan selalu adalah Kristus ya. Maksudnya ada kan puisinya tuh marriage takes three ya, si suaminya, istrinya, dan Allah sendiri. Kemudian setelah itu ada prioritas pastikan di dalam pernikahan gitu, dan prioritas pertama itu seharusnya itu selalu adalah pasangan. Di berbagai artikel, di berbagai buku gitu ya, buku-buku rohani, itu selalu deh salah satu mitos atau salah satu hal yang bisa menghancurkan sebuah pernikahan adalah ketika pasangan suami istri itu mengutamakan atau menjadikan atau memuja anak gitu. Nah, karena itu berarti yang harus jadi senternya Kristus, dan pasangan kita tetap harus jadi prioritas di atas anak gitu. Ini memang hard saying ya, ini susah banget karena kesannya kita jadi kayak orang egois ya kalau misalnya kita bilang kayak gitu. Tapi ini tuh penting karena kita harus tetap kasih waktu untuk pasangan kita, waktu khusus. Kita tetap harus tanya perasaan dia, pekerjaannya dia, panggilannya dia seperti apa yang dari diri dia yang mau didoain. Ya, jadi kita mesti punya waktu khusus untuk pasangan kita, apa yang mesti didoain dari dia gitu, panggilannya dia seperti apa, ke depannya kayak gimana, ngobrol hal lain selain tentang anak atau ngedate kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya kalau bisa gitu, kalau memungkinkan. Dan di dalam itu kita jadi tetap bisa mengenal pasangan kita terus menerus gitu kan, karena meskipun udah menikah beberapa tahun sekalipun atau berpuluh-puluh tahun,
pengenalan akan pasangan kita kan tetap harus berlanjut ya. Karena yang namanya manusia pasti akan bisa berubah. Kayak kamu dulu gak suka editing kayak gini kan, sekarang tiba-tiba jadi suka edit atau segala macam, atau tukang-tukang gitu. Itu kan sesuatu yang dinamis. Kita kenal ya, ada hal-hal baru ya. Iya benar, karena mengenal manusia itu kan emang ya terus-terusan. Seperti itu juga dengan pasangan kita. Dan makanya ini sebenarnya fakta yang harus dimiliki ya dalam pikiran kita, bahwa sebenarnya kita itu menikahi orang yang berbeda loh setiap hari, dan makin hari dia makin bertumbuh ke arah yang baik gitu. Dan kalau ini kita benar-benar resapi, kita akan melihat pasangan kita, wah dia ini bukan yang tukang marah-marah dulu nih. Dia ini bukan yang bawel dulu nih yang aku kenal. Dia makin baik ya, dia makin ramah ya, dia makin lemah lembut kayak gitu. Itu indah ya. Iya itu indah banget, dan itu kan butuh waktu kan, butuh waktu khusus, butuh ngobrol gitu dengan pasangan supaya kita bisa mengenal si pasangan kita ini, layer barunya dari diri dia tuh apa lagi gitu kan. Kalau kita fokus melulu ke anak, kapan kita mengenal pasangan kita? Betul gitu. Nah dan juga banyak yang udah maksudnya banyak juga tuh yang udah, ini bahkan di psikologi populer ya, maksudnya bukan di dalam hal rohani Kristen, anak-anak tuh justru akan merasa secure ketika mereka melihat orang tua mereka tuh dalam hubungan yang sehat gitu, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Maksudnya anak-anak tuh akan tumbuh secara emosi tuh sehat ketika pernikahan ayah ibunya tuh sehat. Gitu. Dan pernikahan yang sehat tuh kan kuncinya ya komunikasi kan, orang tuanya harus saling mengenal satu sama lain gitu sebagai pribadi, maksudnya di luar dari masalah anak gitu. Kayak gitu. Jadi itu bukan langkah egois sih menurut aku, justru kalau kita mau nurture anak kita jadi anak-anak yang sehat secara spiritually dan emotionally, ya mau gak mau kita juga mesti punya hubungan yang sehat sama pasangan kita gitu. Salah satu contoh praktis yang kalau gak salah aku pernah ingat ya, ini mungkin gak sengaja sih yang kamu ngomong waktu kita bareng-bareng ngobrol berdua, tiba-tiba mereka nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi pakai frase-frase yang mereka ciptakan sendiri itu, dan akhirnya membuat agak sedikit berisik kan waktu kita ngobrol. Terus kamu bilang ke si kakak, tunggu dulu dong, bapak mama kan lagi ngobrol. Tadi kakak sama adik ngobrol, bapak mama dengerin, sekarang bapak mama ngobrol, coba ya sebentar gitu, jangan berisik dulu kayak kamu bilang gitu. Itu kayak satu, waktu mereka diam sebentar, dan waktu mereka ngelihat kita lanjut bicara itu kayak mereka ngelihat, oh ternyata bapak ngomong sama mama itu, mama ngomong ke bapak itu hal penting loh buat mereka gitu. Dan waktu kami nyanyi-nyanyi ini mungkin agak sedikit mengganggu buat mereka. Kami mau belajar menghargai gitu. Ya benar, itu ada di satu buku, ini bukan buku rohani sih, judulnya How to Talk to Little Kids itu. Salah satunya adalah kita mesti kasih tahu juga kepada anak-anak bahwa orang tua tuh juga punya feeling loh. Orang tua tuh maksudnya waktu mereka merasa terganggu atau tapi kita juga ngomongnya yang dengan cara yang baik ya gitu, nggak marah-marah juga atau gimana. Kita tuh punya feeling, kita bisa terganggu, kita bisa merasa nggak nyaman, kita bisa merasa apalah gitu, atau misalnya aduh mama kasihan nih, atau mama nggak enak sama bapak, bentar dulu ya gitu, atau kayak misalnya kami keluarga yang suka martabak ya gitu, jadi misalnya udah mau makan martabak nih, terus kita kayak si bapak belum, kita kasih yuk, mama mau kasih si bapak yang gede nih, karena kan si bapak sukanya yang ini. Itu kan dari situ mereka belajar bahwa ayah ibunya nih saling memprioritaskan satu sama lain gitu, maksudnya saling memperlihatkan perasaan mereka masing-masing, dan akhirnya ya mereka jadi kayak belajar juga gitu, gini ya maksudnya pola hidup saling mengasihi, saling melayani, memberi itu kayak begini gitu. Dan akhirnya itu menurutku itu juga termasuk dalam pola pengasuhan juga gitu, hal-hal yang seperti itu yang mungkin kelihatannya sepele ya gitu. Ya kayak gitu-gitulah, menurutku itu mungkin sederhana, sepele, sangat sehari-hari, ya kan. Tapi di dalamnya juga kita bertumbuh dalam hal komunikasi kita ke anak-anak juga bertumbuh melihat kayak gini ya caranya memprioritaskan orang lain, caranya menghargai orang lain, menghargai feelingnya orang lain, dan dimulai dari keluarga sendiri gitu. Jadi mereka bisa melihat a glimpse of God's relation ya, gimana relasi antara bapak dan anak gitu. Anak dengan Bapa, Kristus dengan Allah Bapa gitu. Jadi ketika mereka dikenalkan konsep maksudnya Allah yang berelasi, Allah adalah kasih gitu sejak mulanya, mereka akan lihat contohnya kayak bapak mama ya. Karena di Efesus 5 pun dibilang kan pernikahan itu adalah penyatuan antara dua pribadi yang menggambarkan Kristus dan jemaat. Ya kan?
Jadi waktu mereka melihat ada relasi yang dianalogikan dengan hubungan bapak mama, mereka bisa melihat oh analoginya kayak Tuhan Yesus, kita ini jemaatnya ada waktu mereka nanti mungkin udah belajar atau ada persekutuan nanti mereka belajar, mereka akan melihat oh mempelai wanita itu maksudnya adalah kita gerejanya. Oh Kristus dan Bapaknya saling mengasihi. Oh jadi Allah itu memang kasih ya. Dan akhirnya mereka ngelihat bentuk kasihnya itu apa? Oh kasihnya itu seperti kasih orang tua kami, bukan kasih yang ada di film, bukan kasih yang ada di drama-drama tertentu kayak gitu. Setuju. Jadi kasihnya itu benar-benar kasih yang udah mereka alami sendiri juga sebelumnya. Walaupun kita juga nggak sempurna ya guys, ya kan. Tetapi at least maksudnya di dalam ketidaksempurnaan kita ini Allah menggenapi lah gitu. Maksudnya Allah juga bisa bekerja gitu. Belajar, ya kita masih belajar banget sih. Dan ya podcast ini salah satunya kita membuat pelajaran kita itu jadi rekaman. Iya. Ketika kita dengarkan lagi. Iya benar-benar kita diingatkan lagi gitu. Untuk topik-topik ini juga. Iya benar. Dan jadi tadi itu ya dengan pernikahan yang baik, yang sehat, di dalamnya orang tua tetap punya hubungan yang harmonis, mencerminkan Kristus dan jemaat, disitulah anak akan mempunyai belajar gitu ya, belajar memiliki picture of God dari awal, dan mereka akan merasa aman dan secure di dalam keluarga ini gitu. Iya. Dan kelak waktu mereka mau repent dosa mereka, ya karena mereka sadar yang tadi aku bilang sebagai manusia berdosa, ini kan poin yang penting banget kan sebagai orang tua harus disampaikan ke anak ya. Mereka akan datang dengan sudah ada background, oh Allah itu adalah kasih gitu. Cerminnya apa? Oh dari keluarga aku sudah menikmati kasih itu. Mereka gak menuntut aku apa-apa, sama seperti Allah tidak pernah menuntutku misalnya gitu. Jadi kayak ada a glimpse of heaven yang dihadirkan di dalam keluarga. Maksudnya heaven ini ya, heaven di mana Allah bertahta, di mana Allah hadir, ya, bukan heaven yang berfoya-foya heavennya dunia, bukan. Jadi mereka akan dengan mudah dalam tanda kutip untuk masuk menerima Injil, menerima keberdosaan mereka, dan akhirnya menerima keselamatan dari Yesus Kristus kayak gitu. Yes, benar. Dan itu adalah menurut kami dan menurut pemahaman kami akan Alkitab adalah the best parent versi yang Allah inginkan. Ya, Allah inginkan. Jadi panggilan orang tua kepada anak yang tadi itu sih menurut kami ya, menggiring anak-anak ini untuk mengasihi Allah, memandang diri mereka dengan benar gitu, siapa dari mereka, dan membawa mereka untuk tahu kebutuhan mereka tuh yang terdalam tuh apa. Ya kan? Hidup yang kekal, pertobatan. Betul. Dan ketika itu tercapai, dimanapun dia sekolahnya, ada anak-anak yang akan ke Ivy League, ada anak-anak yang akan sekolah biasa aja, ada yang akan dapat penghargaan musik apa segala macam, ada yang akan biasa-biasa aja, tapi it doesn't matter selama mereka menghidupi diri mereka sebagaimana Allah memanggil mereka sih dan menciptakan mereka. Gitu. Semoga ini buat teman-teman yang menjadi orang tua menjadi pengharapan ya, sama seperti ketika kami menemukan kebenaran ini sangat membebaskan dan memberikan pengharapan. Dan buat teman-teman yang sesama parent, semangat. Baik sebagai parent yang masih di usia muda seperti kita dan usia senior, ya mungkin ya lebih paham lah, lebih punya pengalaman lebih, dan kiranya kita menyajikan perspektif Injil yang kita baru perdengarkan di podcast ini bisa membawa ada hal-hal yang mungkin dari sudut pandang berbeda. Iya. Oke. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.